Saya di sini akan menyampaikan materi tentang sholat. Marilah kita mendengarkan materi. Sebelum kita mulai, lebih baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tahukah kamu bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Hikmah apa yang kita peroleh jika sholat kita tidak sah? Pada bab ini, kamu akan mempelajari keutamaan sholat, makna bacaan sholat, dan perilaku-perilaku mencerminkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kemurahannya, sehingga kita bisa mengambil hikmah sholat tersebut. Amin. Tahukah kamu bahwa sholat itu memiliki beberapa keutamaan? Di bawah ini adalah keutamaan sholat tersebut. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim atau muslimat yang diperintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Yang kelima, sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah, sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'iru bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran Al-Baqarah ayat 2 153. Sholat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap itulah kita membaca sholat. Sudahkah kita memahami arti sholat itu? Dengan memahami arti bacaan sholat kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita lebih berkonsentrasi sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Ayo kita simak bacaan sholat pada berikut ini. Yang pertama, takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram dan apa sih bacaannya? Takbiratul ihram bacaannya Allahu Akbar, ya artinya Allah Maha Besar. Dan kedua, doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh aku hadapkan wajahku pada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi. Dengan sungguh penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan memang aku diperintahkan seperti itu, dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga, doa saat ruku. Doa saat ruku yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang keempat, doa saat i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang ketiga, yang selanjutnya doa saat sujud. Dan selanjutnya doa saat duduk di antara dua sujud. Dan selanjutnya doa tahiyat. Dan terakhir penutup. Ayo hafalkan bacaan sholat dan maknanya agar sholatmu lebih khusyuk dan membekas. 1. Kebajikan terhadap sesama, yaitu melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seseorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Shaf harus disusun secara rapi, lurus dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya sehingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum secara kompak. Kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan. Misalnya, kekompakan dalam kerja bakti, membersihkan sekolah, atau ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk santai, mengobrol dan berdiri. Tidak boleh ada sebagian anak bekerja bakti tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Selanjutnya, mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya.